Menteri SDM Bahlil Lahadalia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 16 April 2026. Bahlil melaporkan hasil negosiasi dengan Rusia yang bersedia menyuplai minyak ke Indonesia. Selain itu, Bahlil menegaskan kembali bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026. Lalu bagaimana Bahlil menjawab kekhawatiran terkait politik minyak Rusia? Kita bahas. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara. Alhamdulillah kemarin, atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu dengan Menteri SDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin. Dan kabarnya, Alhamdulillah cukup menggembirakan. Bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Meski menyebut ada kesepakatan suplai minyak mentah dengan Rusia, Bahlil tidak mengungkapkan jumlah volume dan harga minyak yang disepakati. Namun pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya. Ya, sampai doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan $100 itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari $77. Jadi kita itu baru split $7. Jadi jangan sampai ada menganggapan bahwa uang kita dapat dari mana. Kita ini baru naik $7 sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini. Menteri SDM menyebut upaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia sejak Januari hingga April 2026 berada di level $77 AS per barel. Meskipun angka tersebut melampaui asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN sebesar $70 AS per barel, Bahlil memastikan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup. Ketahanan anggaran untuk menopang subsidi energi tetap terjaga selama harga minyak dunia tidak menembus $100 AS per barel. Untuk memperkuat ketahanan stok dalam negeri, pemerintah menjajaki kerjasama strategis dengan Rusia guna menutup defisit produksi nasional. Langkah ini dinilai mendesak mengingat kebutuhan minyak mentah nasional mencapai sekitar 300 juta barel per tahun. Melalui kerjasama jangka panjang tersebut, Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan pasokan minyak dari Rusia. Saat ini konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya 600.000 hingga 610.000 barel per hari. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan impor sekitar 1 juta barel per hari, sehingga diversifikasi sumber pasokan menjadi penting untuk menjaga ketahanan energi. Terkait kekhawatiran dampak kerjasama dengan Rusia terhadap hubungan diplomatik, Bahlil menegaskan pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik bebas aktif. Prinsip ini diterjemahkan dalam ekonomi bebas aktif, yaitu kebebasan mencari sumber energi dari manapun demi kepentingan nasional. Pemerintah juga membuka peluang kerjasama dengan negara pemasok minyak lain, seperti Rusia, negara-negara Afrika, dan Nigeria, selama menguntungkan bagi Indonesia. Namun Indonesia tetap menghormati komitmen internasional yang telah berjalan, termasuk perjanjian dengan Amerika Serikat. Sahabat Kompas, apakah momentum krisis energi ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan BBM Indonesia? Akankah Indonesia benar-benar menuju kemandirian energi?